Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Sesungguhnya amal itu terlaksana dengan niat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diniatkan oleh hambanya. Kemudian di antara amal itu ialah yang pahalanya diniatkan untuk orang lain yang hidup maupun yang telah wafat. Dan amalan itu seperti bacaan Al-Quran, doa, sedekah, dan lain sebagainya yang dengan niat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan oleh muslimin di masyarakat kita, dan di dalam Islam dibolehkan juga bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Misalnya yang didoakan oleh kita, sedekah yang kita keluarkan, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, yang pahalanya diperuntukkan orang tua, guru, sahabat, kerabat, dan lainnya yang telah mendahului kita. Pahalanya semua itu akan sampai kepada mereka. Itulah poin-poin yang dijelaskan oleh ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, antara lain Mathalibu Ulin Nuha karya Allamah As-Suyuti, juz pertama halaman 936. Allamah As-Suyuti di dalam kitabnya ini menjelaskan, wa kullu qurbatin fa'alaha muslimun, setiap amal yang baik dilakukan oleh seorang muslim. Wa ja'alal muslimu bin niyati fala i'tibara bil lafzi, dengan niat yang tidak mesti dilafadzkan. Thawabuha aw ba'duhu li muslimin hayyin aw mayyitin jaza, yang pahalanya atau sebagian pahalanya untuk seorang muslim, baik yang hidup maupun yang telah mati, maka hal itu boleh. Wa nafa'ahu dzalika bihusulis tsawabi lahu, dan amal baik yang dilakukan dengan niat tersebut membawa manfaat dengan memperoleh pahala bagi saudaranya itu. Walau li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi, walaupun amal baik dengan niat itu untuk Rasulullah. Dzakarahul majdu min bayanin likulli qurbati tatawwu'in wa wajibin tadkhuluhu niyabatan kahajjin. Baik amal itu merupakan yang sunnah maupun yang wajib yang dilakukan atas nama si mayit, seperti haji, au saumin nadarahu mayyitun aw la, atau puasa yang telah dinadarkan oleh si mayit masa hidupnya ataukah tidak. Tadkhuluhu niyabatan, yang dilakukan atas namanya, kasolatin wa du'ain wa istighfarin wa sadaqatin, seperti salat, doa, istighfar, dan sedekah, wa idkin, dan membebaskan budak, wa adhiyatin wa da'i dainin wa saumin ghairi mandurin, juga berkurban, melunasi hutang, berpuasa yang bukan merupakan nadar, wa kadza qiraatin wa ghairiha, juga amalan itu yang merupakan bacaan atau lainnya. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi lin nususil waridati fihi. Imam Ahmad berkata bahwasanya semua amal yang baik yang diniatkan untuk si mayit akan sampai kepadanya berdasarkan dalil-dalil nas mengenainya. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli asrin, juga berdasarkan kesepakatan muslimin di setiap zaman. Wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakirin, mereka membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di antara mereka, dan hal itu tidak ada yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, dan hal itu dibolehkan secara ijma'. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya amal seseorang yang diniatkan untuk orang lain, yang dalam hal ini adalah untuk orang yang telah meninggal dunia, maka amal baik itu pahalanya akan sampai kepadanya. Baik amalan itu merupakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau amalan lainnya seperti salat, puasa, sedekah,
berkurban, dan lain sebagainya. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, pahala semua amalan itu akan sampai kepada si mayit. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, juz ke-28, terbitan Muassasatur Risalah, halaman 171. Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya ini membawakan riwayat dengan nomor 16969. Haddatsana Abul Mughirah, haddatsana Safwan, haddatsanil Masyikhatu. Riwayat dari Abul Mughirah, dari Safwan, dari para gurunya, annahum hadaru Wudhaif bin al-Harits as-Sumali. Bahwasanya mereka datang menjenguk Wudhaif bin Haris as-Sumali hina ishtadda sawquhu, ketika kondisinya lemah. Faqala hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Wudhaif bertanya, adakah seorang dari kalian yang membaca surat Yasin? Qala faqara'aha Salih bin Shuraih as-Sakuni. Maka Salih bin Shuraih as-Sakuni membaca surat Yasin. Falamma balagha 40 minha qubida. Ketika sampai pada ayat 40, Wudhaif wafat. Qala wa kana al-masyikhatu yaqulun. Lalu para guru mengatakan, idza quri'at 'indal mayyiti khuffifa anhu, di halaman berikutnya, khuffifa anhu biha. Jika surat Yasin dibacakan di sisi mayit, maka akan diringankan baginya dalam situasi yang amat berat. Qala Safwanu, Safwan berkata, wa qara'aha Isa bin Ma'mar 'inda bani Ma'bad. Dan Isa bin Ma'mar membaca surat Yasin itu di sisi Ibn Ma'bad, yang berarti melakukan hal yang sama. Kemudian mari kita lihat di catatan kaki bahwa Syu'aib al-Arnaud, pentahqiq kitab ini, mengatakan atharu isnadihi hasanun, bahwasanya sanad bagi riwayat ini adalah hasan, yang berarti dapat dijadikan sandaran atau dalil. Wa ibhamul masyikhati la yadur. Dan mengenai para guru yang tidak jelas siapa mereka, tidak berefek pada riwayat tersebut. Dapat disimpulkan dari dua penjelasan yang disampaikan oleh Allama As-Suyuti dan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hambal mengenai bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Yasin yang dilakukan oleh muslimin di hadapan si mayit adalah amal yang dibolehkan dan bermanfaat bagi si mayit yang pahalanya akan sampai kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.